Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi malam ini saya bersama dengan Bung Ade. Beliau telah diundang oleh tim dari podcast Pada Marah. Bung Ade ini adalah salah satu tokoh pemuda dan sekaligus pemerhati budaya Kabupaten Konawe Kepulauan atau suku Wawoni tentunya. Jadi malam ini kita akan membahas lunturnya nilai-nilai kebudayaan suku Wawoni dengan berkembangnya budaya modern tentunya. Sehingga beliau, kawan kita, teman kita, sedikit atau sebentar akan memberikan sebuah ulasan-ulasan tentunya. Jadi Bung Ade, Siap. apa faktor yang atau penyebab lunturnya nilai-nilai kebudayaan masyarakat Wawoni di era globalisasi tentunya? Silakan Bung Ade. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya untuk hadir di ruang diskusi. Undangan resmi nih Bung Ade. Undangan resmi di ruang diskusi Iya. pada Maranet. Tentunya ini salah Sambil satu diminum tehnya. agenda penting menurut saya yang mesti harus kita lakukan oleh kalangan generasi muda, bahwa diskusi tentang kepentingan orang banyak ataupun kemajuan daerah kita itu memang mesti harus didiskusikan melalui dari kita semua sebagai pemilik kebangsaan ini. Ya. Siap. Ya, terkait tema diskusi kita ini adalah lunturnya nilai kebudayaan suku Wawoni dengan berkembangnya budaya modern. Nah, jadi menurut saya yang menjadi faktor penyebab lunturnya nilai-nilai kebudayaan pada umumnya, saya mau cerita tentang pada umumnya, itu yang pertama yang menyebabkan itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri tentang memahami budayanya. Itu Jadi, yang pertama. kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami tentang budayanya itu sendiri. Sehingga secara berjalan dengan waktu, budaya kita ini tertinggal dan kemudian masyarakat juga tidak ingin untuk mengetahui. Menurut saya masyarakat kenapa ambigu tentang pemahaman atau mencari tahu tentang kebudayaan kita. Yang pertama, masyarakat sendiri ini kan mereka tidak menjadi bagian dari pemerintahan yang kemudian harus mendalami tentang nilai-nilai budaya kita. Sehingga mereka tidak tertarik untuk kemudian mendiskusikan tentang budaya. Tetapi hal yang kemudian dilakukan oleh kita, ini penting untuk kemudian kita terus mengkaji kebudayaan kita. Sehingga budaya ini bisa kita kaitkan tentang sejarah. Kita tidak boleh melupakan tentang sejarah. Demikian juga tentang kebudayaan. Kita tidak boleh melupakan tentang karena itu merupakan sebuah peninggalan. Dari kultur dari nenek moyang kita, yang itu harus dikembangkan dari generasi ke generasi juga di setiap masa. Karakter kita sebagai satu suku. Iya. Karena budaya ini menceritakan tentang perilaku dan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Wawoni. Budaya Wawoni. Luar biasa Bung Ade. Jadi yang berikutnya Bung Ade, coba berikan kita penjelasan atau contoh salah satu budaya Wawoni yang sudah mulai luntur atau yang bahkan sudah kita tinggalkan tentunya. Itu saya masih ingat di waktu saya masih SD, bahwa di setiap momen ulang tahun perayaan 17 Agustus Republik Indonesia. Itu di tahun-tahun berapa itu? Di 90-an ke atas. 90-an ke atas. Ya. Dan itu terus dilakukan lomba kegiatan kebudayaan di setiap desa, di setiap kecamatan. Oh, itu dilakukan? Dilakukan. Di era-era 90-an? Di era-era 90-an.
seperti tarian budaya. Ini kan masing-masing daerah ini, utamanya kita di Sulawesi Tenggara, ini kan memiliki ciri khas tentang tarian kebudayaan itu. Oh, jadi kalau perbandingannya di era, artinya di era 90-an dan di era 2000-an ke atas, sekarang apakah sudah tidak ada lomba-lomba seperti itu? Ketika ada momen-momen perayaan, entah perayaan 17 Agustus, atau apalah seperti itu? Kalau tentang itu dari artinya perjalanan waktu dari tahun 90-an ke atas sampai tahun 2020-an ke atas. Artinya kita ini kan menjadi daerah yang menjadi otonomi baru. Semenjak tahun 2013. Ya. Nah, sekarang beberapa tahun yang lalu memang kegiatan-kegiatan perayaan 17 Agustus itu memang dirayakan, tetapi tidak dirayakan, tidak dimunculkan lagi. Tidak dirayakan seperti kayak perayaan 17 Agustus. Di era 90-an tadi. Tetapi di daerah ini juga tetap menyambut dengan kemeriahan perayaan 17 Agustus itu, kemerdekaan rakyat dirayakan secara bersama-sama. Tetapi untuk kemudian lomba seperti kayak dulu, lomba tarian kebudayaan, bahkan lagu kesenian kedaerahan itu ditampilkan itu dulu. Tetapi sekarang itu sudah tidak ditampilkan. Sudah ditampilkan. Sudah tidak ditampilkan. Sudah tidak ditampilkan. Oh, begitu. Ditampilkan. Oh, iya. Dengan lunturnya nilai-nilai kebudayaan, apakah di dunia pendidikan secara formal, khususnya di daerah kita ini, juga perlu ditanamkan nilai-nilai kebudayaan semenjak dini seperti itu? Itu penting sekali, Pak. Kenapa demikian saya katakan bahwa penting sekali? Karena dinas pendidikan merupakan sebuah wadah yang strategis untuk kemudian melakukan pendekatan pemahaman terhadap generasi muda hari ini dalam bentuk kalau di era waktu saya masih sekolah di SD itu ada yang namanya pendidikan muatan lokal. Jadi mulok. Jadi muatan lokal ini khusus mata pelajaran tentang memahami kebudayaan daerah. Nah, dengan adanya dinas pendidikan terkhusus ada yang membidangi satu bidang kebudayaan, maka juga ini penting untuk disisipkan tentang mata pelajaran muatan lokal, sehingga pola edukasi dan pola pembelajaran terhadap kebudayaan generasi kita itu dimulai dari sejak awal. Iya. Dimulai dari sejak awal bahwa inilah ciri khas kebudayaan Konawe Kepulauan atau Pulau Wawuni yang ditinggalkan oleh leluhur kita, yang harus dikembangkan mulai dari generasi ke generasi yang akan datang. Jadi kira-kira gimana pandangan Anda mengenai andil para pemuda, karena di mana pemuda ini kita ketahui sebagai lokomotif perubahan, khususnya di wilayah kita atau suku kita, suku Wawuni ini, untuk mempertahankan atau melestarikan budaya suku Wawuni agar kebudayaan masyarakat Wawuni ini tidak terpengaruh atau tidak luntur dengan perkembangan modernisasi. Betul. Artinya, menurut pemahaman saya sepintas dalam pikiran saya tentang salah satu upaya generasi muda dalam hal ini mengenal tentang budaya kita. Artinya, yang harus dilakukan pertama, kita harus berkolaborasi antara pemerintah misalkan dalam hal ini yang membidangi tentang kebudayaan. Berarti bidang kebudayaan yang melekat di dinas pendidikan. Iya, yang melekat di dinas pendidikan satu bidang harus berkolaborasi dengan kegiatan kemahasiswaan. Artinya peran pemuda dalam mengambil andil dalam kegiatan ini, saya pikir itu langkah-langkah yang mudah ketika misalkan terbangun sebuah komunikasi. Ya, terbangun sebuah saling berinteraksi. Kenapa demikian saya katakan akan mudah dilakukan ketika misalkan terbangun sebuah komunikasi, karena di Wawuni sendiri ini ada organisasi paguyuban kedaerahan kita. Juga selain dari paguyuban secara menyeluruh menyatukan generasi muda Wawuni, juga ada paguyuban di masing-masing kecamatan. Nah, yang itu mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan di setiap mereka pulang lebaran
bersama dengan teman-teman kemahasiswanya, kemudian membuat kegiatan semacam lomba ngaji. Itu penting. Penting. Salah satunya Salah juga satu. dengan budaya. Tetapi yang terlupakan dalam kegiatan kemahasiswaan, Tiap-tiap kegiatan itu, ketika pulang, itu yang terlupakan itu adalah pemahaman tentang kebudayaan harus dilakukan dalam bentuk lomba. Seminar atau lomba dalam bentuk di tingkatan bisa, anak-anak ya, SD. Betul. Bisa dalam bentuk seminar, bisa dalam bentuk lomba yang berupa tradisi budaya kita yang dulu itu berkembang. Saya kira luar biasa. Iya. Jadi apa harapan Anda terhadap pemerintah, terkhusus di Dinas Pendidikan yang membidangi soal kebudayaan, untuk memberikan peran-peran terhadap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Wawoni? Ya, itu dia tadi. Artinya yang pertama, peran yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui bidang kebudayaan ini, pertama, kita harus tahu dulu atau mengidentifikasi tentang budaya kita yang itu kita dititipkan oleh leluhur kita. Kemudian selanjutnya untuk kemudian melestarikan budaya itu yang ada, itu ada momen. Jadi kira-kira pola identifikasinya itu kira-kira metodenya seperti apa? Kalau metodenya menurut saya ini bisa dalam bentuk riset penelitian tentang kebudayaan kita. Artinya kan supaya tidak tumpang tindih tentang versi pemahaman kebudayaan kita. Karena dengan kemajuan globalisasi hari ini, ada banyak pemahaman yang berbeda dengan generasi muda dan tokoh-tokoh tua. Berarti yang perlu dilakukan itu adalah riset dulu tentang mengidentifikasi kebudayaan-kebudayaan kita itu, supaya kuat bahwa satu kebudayaan ini bila perlu ketika misalkan selesai dirisetkan dan kemudian disepakati bahwa inilah yang menjadi budaya kita. Itu kewajiban pemerintah daerah harus menetapkan satu produk hukum peraturan daerah. Dituangkan dalam peraturan daerah supaya ada ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Terkecuali misalkan ada perubahan di kemudian hari, itu menyesuaikan menurut saya. Luar biasa, mantap. Jadi Bung Ade luar biasa pada malam ini. Sebelum kita akhiri apa yang menjadi pendiskusian kita pada malam ini tentunya, saya persilakan kepada Anda untuk mengajak semua masyarakat Wawoni untuk tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan kita, untuk melestarikan nilai-nilai kebudayaan kita dalam menghadapi sebuah pengikisan atau lunturnya nilai-nilai kebudayaan masyarakat Wawoni atau suku Wawoni dengan berkembangnya budaya modern pada saat ini. Iya. Yang saya ingin mau katakan bahwa kekuatan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Juga salah satu bentuk kepedulian kita menjaga daerah kita, menjaga lingkungan kita dengan menjunjung tinggi dan memahami tentang nilai-nilai budaya yang ada di daerah itu sendiri. Khususnya di Konari Kopuran. Karena budaya ini merupakan sebuah hukum yang tertinggi yang ada di setiap daerah orang. Artinya ada banyak daerah yang hari ini kita lihat maju dan berkembang karena didukung dengan kebudayaan yang kuat. Berarti Wawoni belum muncul secara karakter budaya, belum muncul gitu. Ya, sepintas yang saya lihat seperti itu. Seperti itu. Tetapi pemerintah juga selalu masih dalam proses untuk kemudian mengupayakan mungkin untuk bagaimana memperkenalkan budaya kita sehingga bisa dikenal oleh masyarakat umum yang ada di luar Pulau Wawoni. Siap. Karena yang pertama saya mau bilang bahwa salah satu ciri khas tentang budaya itu yang pertama bagaimana mempertahankan tentang bahasa lokal daerah kita itu. Agar bahasa Wawoni. Karena dengan kemajuan hal ini itu juga hampir mempengaruhi tentang
bahasa kita itu secara pelan-pelan hampir kayak begitu hilang di generasi baru yang akan datang. Betul. Banyak tambahan-tambahan bahasa. Banyak tambahan-tambahan bahasa. Bahasa-bahasa modern Bahasa-bahasa modern yang masuk dalam bahasa Woni. Yang masuk dalam bahasa Woni. Seperti itu, ya. Selain dari itu juga yang saya lihat bahwa perbedaan hidup kita dengan yang sekarang artinya di waktu masih kita kecil, kita dari sejak dini kita sudah ditanamkan bahasa-bahasa daerah kita itu sendiri. Tetapi yang saya lihat hari ini di generasi kita ini, ya dalam pemberian bahasa orang tua terhadap anaknya itu sudah model bahasa-bahasa Indonesia, tidak lagi bahasa-bahasa daerah. Sehingga secara pelan-pelan ketika misalkan kita tidak merespon tentang ancaman global ini, ancaman kemajuan modernisasi hari ini, pasti secara pelan-pelan bahasa kita pun kemudian nantinya akan hilang dengan begitu saja. Oke. Jadi teman-teman atau penonton pada Mara Podcast, itulah tadi sebuah ulasan atau diskusi kita pada malam ini bersama Bung Ade. Semoga bermanfaat bagi teman-teman penonton tentunya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.